Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang query di pertemuan ke-12. Pengertian query adalah query language atau bahasa query dari database management system relational English yang dikembangkan di University of California di Berkeley dengan menggunakan sistem operasi Unix. Bahasa ini dipergunakan secara berdiri sendiri dengan menuliskan instruksi ke prosesor quell atau disisipkan ke dalam bahasa pemrograman C. Di dalam bahasa C, instruksi quell dimulai dengan tanda double pagar sehingga dapat diterima oleh prosesor. DDL itu ada macam-macamnya. Untuk quellnya itu ada create membuat tabel, indexnya membuat indeks, define view untuk membuat view, destroy menghapus tabel, indeks atau view, modify merubah struktur tabel atau indeks. Contohnya kita mau membuat tabel, sini create mahasiswa berarti kita membuat tabel mahasiswa dengan field-nya ada npm, nama, alamat, kota, dan jenis kelamin yang bentuknya adalah teks, masing-masing teks, panjangnya atau size-nya 8, nama field nama panjangnya 20, alamatnya 30, kota 15, jenis kelamin size-nya adalah 1. Lalu ada lagi retrieve untuk menampilkan data, refresh mengupdate data, delete menghapus record, append itu memasukkan record baru. Ini adalah struktur dasar query. Jadi setiap variabel tuple ditulis dalam range, yaitu range of t is r. T adalah variabel yang merujuk ke tabel R. Kalimat retrieve memiliki fungsi sama dengan select pada SQL atau fungsinya untuk menampilkan data. Kalimat where berisi predikat yang ditentukan atau sebagai kondisinya. Bentuk query quell ini adalah range of T1 is R1, berarti dia T1 adalah variabel tuple, R1 adalah tabel. Berarti T1 itu T1, T2 adalah sebuah variabel, R1, R2 adalah sebuah tabel. Variabel T1 itu merujuk atau menggantikan tabel R1, T2 itu merujuk tabel R2 gitu. Range of sampai dengan range of Tm is Rm, atau Tm itu variabel yang fungsinya untuk merujuk tabel Rm. Lalu untuk menampilkannya adalah retrieve T1 ti1.aj1. Lihat adalah aj adalah atributnya. Berarti kita tuliskan dulu ini adalah untuk kalau tabelnya, dot fieldnya atau atributnya sama, juga tabelnya dulu baru atributnya, dan seterusnya sampai tim.ajm. Atau sama juga ini adalah variabel yang merujuk dari tabel tm.ajm. ini adalah fieldnya dari tabel rm. Where p adalah predikat atau kondisinya. Where p adalah predikat atau kita merujuk untuk kondisi. Lalu ini adalah contoh untuk menampilkan data. Misalkan diketahui struktur tabel. Di sini ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di tabel mahasiswa itu ada NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Lalu di tabel mata kuliah itu ada KDMK, nama MK, dan SKS. Di tabel nilai ada NPM, KDMK, nilai NIT, dan nilai UAS. Contohnya, untuk kita mau menampilkan nama mata kuliah yang ber-SKS 2. Berarti nama mata kuliah itu dia diambil dari
tabel mata kuliah dengan fieldnya adalah nama MK ya, yang ber-SKS 2. Ini adalah sebagai kondisinya. Maka kalau mau menampilkan data tadi adalah kita memakainya retrieve untuk well. Retrieve dalam kurung mata kuliah adalah nama tabelnya, seperti di SQL kan kita juga tabel dulu, nama tabel baru dot nama fieldnya. Berarti nama tabel dot nama MK ini adalah yang mau ditampilkan, field yang mau ditampilkan, dengan where kondisinya atau predikatnya adalah mata kuliah dot SKS sama dengan 2, yang berarti adalah dengan SKS sama dengan 2, atau bentuk keduanya adalah pakai range of T is mata kuliah, T ini sebagai pengganti atau fungsinya untuk merujuk tabel dari mata kuliah. Langsung retrieve aja, langsung retrieve dalam kurung T tadi itu merujuk tabel mata kuliah ya, variabel yang merujuk tabel mata kuliah. Langsung T diganti T dot nama MK, where T tadi, T juga kan kalau sini mata kuliah, kalau diganti dengan variabel aja langsung T dot SKS sama dengan 2. Lalu kita menampilkan nama mahasiswa dan kode mata kuliah untuk mempunyai nilai UAS lebih dari 80. Kita menampilkan 2 kolom, 2 field, yaitu nama mahasiswa dan kode mata kuliah, yang dengan kondisinya adalah nilai UAS lebih dari 80. Langsung saja retrieve. Bentuk pertama retrieve mahasiswa ini sebagai nama tabel dot nama fieldnya, nama tabelnya juga dot nama fieldnya, sama where ini kondisinya mhs.npm sama dengan nilai .npm dan n kan. Jadi kita mau berbandingkan dulu npm yang di tabel mhs sama dengan npm yang di tabel nilai, baru kita tulis kondisinya, yaitu nilai UAS di tabel nilai lebih besar dari 80. Atau bentuk keduanya atau penulisan keduanya adalah range of T is mahasiswa, berarti variabel T ini menggantikan tabel mahasiswa, variabel S ini menggantikan tabel nilai. Maka bisa ditulis retrieve dalam kurung T, tadi kan berarti dia ini adalah tabel mahasiswa ya, T-nya. T dot nama, S adalah tabel nilai yang tadi, S dot kdnk, where T dot npm sama nih, mhs dot npm sama dengan S nilai dot npm sama, n S nilai UAS sama dengan 80, sama seperti ini. Atau kita mau menampilkan data semua mahasiswa. Kalau di SQL itu adalah select bintang from mahasiswa, maka detailnya adalah retrieve dalam kurung mahasiswa.all atau range of T is mahasiswa, retrieve dalam kurung T.all. Replace atau fungsinya untuk mengubah data kalau di SQL adalah update. Bentuknya seperti ini. Diketahui struktur tabel sama tadi mahasiswa ada tabel mahasiswa ada NPM, nama, alamat, tanggal lahir, mata kuliah tabel mata kuliah ada KDMK, nama MK, SKS, nilai tabel nilai itu ada NPM, KDMK, nilai MIT dan nilai UAS. Misalkan ada soal atau contohnya rubah nilai UAS mata kuliah pada KK 018 sama dengan 50 untuk NPM sama dengan 30.143. Maka replace nilai kan ini adalah nama tabelnya dalam kurung nil UAS sama dengan 50, where NPM
atau kondisinya adalah NPM sama dengan 30.100.143 ini, dan KDMK sama dengan KK018. Atau bentuk keduanya adalah range of T is nilai variabel T yang merujuk ke tabel nilai. Replace T kan sudah diganti ke nilai, maka ini diganti dengan T. Nilai dot luas sama dengan 50 sama juga, where T.npm sama dengan 30.100.143 and T.kdmk sama dengan KK018. Lalu ada lagi delete untuk menghapus record. Contoh soalnya adalah menghapus data mahasiswa yang bernama Lina. Berarti delete MHS, berarti nama tabelnya yang kondisinya adalah nama sama dengan Lina. Atau range of T is mahasiswa, delete T-nya tadi ini sebagai menggantikan tabel mahasiswa, untuk penulisannya where T.nama sama dengan Lina. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.